Karena sebelumnya Gyeongsangwon telah dikirim ke kediaman Naga Putih, kita langsung saja. Di sana, Suryong berdiri di hadapan murid-muridnya, mengenakan pakaian latihannya. Ia memberikan instruksi kepada murid yang baru saja bergabung di kelasnya. Oke, harap tenang semuanya. Selamat datang. Kalian semua akan tinggal di kediaman Naga Putih sepanjang semester. Kalian akan latihan setiap pagi. Tentu saja, kepala asrama, bapak kepala murid sudah setuju kalian tinggal di sini. Nah, jadi, dengan situasi kalian saat ini sudah menyerah untuk kabur, ayo kita latihan sungguh-sungguh mulai sekarang. Di lingkungan yang bebas ini, buatku bukan buat kalian. Aku akan membimbing kalian menjadi lebih kuat, melakukan apapun sesukaku pada kalian. Ini penyambutan yang cukup menegangkan bagi mereka bertiga. Mereka bergumam, rasanya kok aku bisa mendengar suara hatinya. Bahkan aku belum pernah masuk asrama, gumam Sahyuk. Apakah pilihanku benar berhenti jadi penari dan datang ke sini? Gumam Yeomin. Go Samwong juga bergumam, sepertinya kami telah terjebak. Mari kuperkenalkan orang yang akan mendampingi kalian, asisten latihan berbakat. Maju. Cheon dan Hewon sigap muncul di hadapan semuanya. Hewon menyambut mereka sambil berkata, "Selamat datang di neraka, anak baru. Kalian memang datang dengan kemauan kalian sendiri, tapi kalian tidak akan bisa keluar meski ingin sekalipun. Asal kalian tahu ya, kalau berani melawanku akan kuhajar kalian sampai kepingin mati saja." Mendengar ucapan konyol itu dari mulut Hewon, Suryong tanpa ampun menghajarnya berkali-kali. Wijicheon berkata dengan malu-malu, "Aku menantikan latihan bersama kita." Hei Wijicheon, jangan sombong hanya karena kau murid terbaik. Sebentar lagi aku akan menyusulmu. Wijicheon hanya mendengarkannya namun tak menanggapi ucapan Sahyuk. Malah yang menjawab ucapannya adalah Heon. Dia berkata, "Ngomong apa barusan? Hah? Orang kayak kau yang bahkan tidak bisa mengalahkanku mau menyusul Wijicheon." "Jangan ikut campur," gerutu Sahyuk. Heon berkata, "Kalau nggak mau gimana? Mau bertarung lagi?" Tongkat naga hitam kembali mendarat di kepala mereka berdua. Suryong berkata, "Kalau ada yang mau bertarung, harus dapat izin dariku dulu." Terlihat keduanya telah terkapar di tanah. Beberapa saat berlalu, Suryong berkata, "Kalian cukup hebat menahan rasa sakit. Aku akan ke akademi. Wong Kang, Cheon, awasi mereka. Nanti kita akan ketemu di akademi." "Baik," jawab keduanya. Ternyata semuanya sudah terkapar di tanah, saking kerasnya latihan mereka. Yomin bangun dengan kepalanya yang masih pusing. Dia berkata, "Dia itu monster atau apa? Dia juga latihan bareng kita kan?" Cheon menimpali, "Dulu guru tidak begini, tapi semakin kesini dia bahkan tidak kehabisan napas sehabis latihan pagi." Hewon menambahkan, "Kita yang latihan bela diri tapi anehnya dia yang jadi paling kuat. Suatu hari nanti akan kupukul mukanya itu." "Wong Kang, aku bisa mendengarmu." Telepati Suryong pada Wong Kang membuat dia terkejut gemetar. Akhirnya mereka semua beristirahat dan sarapan. Namun Gyeongsangwon tak ingin sarapan karena itu akan membuat kediaman Naga Putih bangkrut karena biaya makannya yang banyak. Tak mau ketinggalan, Sahyuk juga mengikuti Gyeongsangwon. Di perjalanan, Gyeongsangwon berkata, "Halo, para pecinta manhwa sejati, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempatnya para kultus manhwa berkumpul. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Buat kalian yang baru gabung atau mungkin kelewatan part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu part sebelumnya supaya bisa lebih nyambung dan menikmati ceritanya secara utuh. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai petualangan seru baik Suryong. Siapkan kopi dan camilan, ambil posisi senyaman mungkin, kita lanjut ceritanya. Salam kultus manhwa. "Kau tidak perlu mengikutiku," namun Sahyuk menjawab, "Kau pikir aku ikut karena ingin? Karena taruhan waktu itu ya," balas Sangwon. Sangwon melemparkan kantong koinnya ke Sahyuk sambil berkata, "Budakku bawakan ini." "Sialan," ucap Sahyuk. "Akan kuhajar kau kalau sudah terlepas dari taruhan." Sangwon tertawa sambil menutupi wajahnya. Dia berkata, "Menghajarku dengan skill sampahmu itu? Hahaha." Di belakangnya, Sahyuk berkata, "Aku tidak bilang sekarang." Tiba-tiba Sangwon teringat sesuatu. Seseorang berkata padanya, "Dengan skill sampahmu itu." Terlihat wajahnya memucat. Dia bergumam, dia percaya diri sekali, sama seperti aku, sebelum ikut kompetisi bela diri surgawi. Sangwon pun mengajak Sahyuk sarapan. Di dalam kedai, meja mereka dipenuhi dengan makanan, di mana puluhan piring bertumpuk juga di sana menandakan mereka telah makan sangat banyak. Sangwon yang makan terus-menerus, wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di dahi dan pipinya. Ia mengingat kembali kejadian yang menimpanya. Suara itu berkata, "Kau mau jadi pendekar bela diri terkuat di dunia? Bahahaha, dengan bela diri sampahmu itu."
Lihat, ada babi yang bisa ngomong kayak manusia. Sangwon tenggelam dalam ingatan dan traumanya. Sahyuk memanggilnya, namun dia terus saja makan tanpa menanggapi panggilan Sahyuk. Suara di kepalanya terus muncul. Kalau kau dari Akademi Azure Dragon, tahu diri dong. Dasar babi nggak tahu diri. Akan kubuat kau mengingat ini seumur hidupmu. Akan kuukir itu di dalam otak dan tubuhmu. Sangwon dengan air mata ketakutannya, ia berpikir bahwa bela diri bukanlah hal yang bisa dipelajari. Dan dia pun jatuh pingsan. Beberapa saat berlalu, kini dia sudah sadarkan diri di dalam sebuah ruangan. Di sana sudah ada Baek Suryong yang menunggunya sadar. Sangwon membuka perlahan matanya. Kau sudah sadar, ucap Suryong. Sangwon berkata dengan pelan, Guru. Iya, kata Suryong. Ia melanjutkan, aku tanya ya, kau kalah dari siapa? Ternyata ada bekas lebam di dada Sangwon dan itu cukup besar. Dia pun pingsan kembali. Suryong bergumam, aku bertanya-tanya kenapa sifatnya berubah drastis. Sekarang aku paham. Ini adalah jejak kekalahan dari seni bela diri kultus darah, pukulan iblis perusak jiwa. Salah satu dari dua teknik pertahanan mistis. Teknik ini menggunakan energi iblis untuk merasuki pikiran target dan merusaknya. Tidak hanya jejak yang tertinggal dari energi iblis, seringkali orang-orang tidak menyadarinya. Karena kemungkinan ada energi iblis yang masuk ke otak dan jantungnya, aku harus segera mengeluarkannya. Ayah Sangwon pun datang melihat kondisi anaknya. Suryong berkata bahwa dia sudah sadar, namun dia tidur lagi. Ayah Sangwon menjelaskan bahwa ini bukan pertama kalinya dia pingsan. Beberapa bulan terakhir sudah tidak pernah. Kata dokter, dia baik-baik saja, jadi aku tidak memberitahumu. Tapi kenapa kambuh lagi? Suryong bergumam. Sepertinya dia tidak tahu tentang pukulan iblis perusak jiwa. Suryong bertanya, sejak kapan dia mengalami ini? Setelah ikut kompetisi bela diri surgawi 2 tahun lalu. Suryong kembali bertanya, apakah Anda tahu apa yang terjadi sebelum dan sesudah kompetisi? Sambil tertunduk, Geolisan menjelaskan bahwa dia sudah menanyainya, tapi Sangwon tidak bilang apa-apa. Katanya juga tidak ada hal yang serius yang terjadi ketika kompetisi berlangsung. Suryong bergumam, pasti ada yang terjadi ketika kompetisi. Kompetisi bela diri surgawi adalah kompetisi yang diikuti oleh 5 akademi besar di Murim. Dan hanya orang-orang dengan identitas terjamin yang bisa ikut. Artinya, ada orang kultus darah yang menyusup ke salah satu akademia. Tapi kenapa orang itu merusak pikiran Sangwon dengan teknik itu? Jangan-jangan orang itu bukan mengincar Sangwon, melainkan mengincar Imperium Golden Dragon yang merupakan satu dari 10 imperium besar. Kalau begitu, maka orang kultus darah ini lebih dekat dari yang kukira. Suryong berkata, Tuan, apakah ada orang di sekitar Anda yang... Suryong menghentikan ucapannya dan melihat sekitar. Ia berkata lagi, tidak apa-apa, nanti kita akan bicarakan secara pribadi. Kini, malam pun tiba dan Suryong pun pulang. Ia merasa kelelahan, karena mengeluarkan energi iblis memakan waktu lebih lama dari perkiraannya. Ternyata ia berjalan menuju ruang kerja Nam Gongsu. Nam Gongsu berkata, Suryong, mau apa ke sini? Suryong menjelaskan bahwa ia hanya ingin bertanya sesuatu. Namun, Nam Gongsu tidak suka dengan kedatangan Suryong. Suryong langsung berkata, Kudengar, kau yang bertanggung jawab sebagai instruktur saat kompetisi bela diri surgawi 2 tahun yang lalu. Apa itu benar? Itu benar, tapi kenapa kau menanyakan itu? Ucap Nam Gongsu. Suryong melanjutkan, apa kau tahu apa yang terjadi pada Geo Sanghong saat itu? Nam Gongsu hanya menjawab seadanya. Suryong bergumam, seorang murid gila judi dan menderita, tapi dia bilang bahwa itu adalah hal biasa. Nam Gongsu melanjutkan, sesekali ada murid yang kehilangan semangat ketika mereka tidak bisa mengatasi kemampuan murid akademi lain yang jauh di atas level mereka. Suryong mendesak, sebenarnya apa yang terjadi? Jelaskan detailnya. Kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Balas Nam Gongsu. Setelah kau menjelaskan, aku akan langsung pergi tanpa kau minta. Tiba-tiba Nam Gongsu mengeluarkan auranya mengintimidasi. Ia berkata, sombong sekali. Apa yang membuatmu percaya diri sampai berani melakukan ini? Suryong berkata dengan santai sambil duduk. Kalau kita bertarung di sini, semua dokumen di sini bakal hancur. Lebih baik kalau kau memberitahuku. Nam Gongsu meredakan amarahnya. Ia menjelaskan bahwa saat kompetisi berlangsung, dilarang ada interaksi dengan murid lain di luar waktu yang sudah ditentukan. Tujuannya untuk menghindari perkelahian yang tidak diinginkan. Tapi ada saja murid-murid yang melanggar dan menyelinap diam-diam. Ketika itu, Geo Sangwon yang masih murid tahun kedua memanjat dinding dengan para seniornya dan terlibat perkelahian dengan murid lain. Suryong memotong, jadi maksudmu dia kalah di perkelahian itu? Tanya Suryong.
Meski dia sedikit terkejut, fisiknya baik-baik saja, ucap Nam Gongsu. Tunggu dulu, ucap Suryong. Ceritamu sedikit aneh, apa kau melihatnya sendiri? Aku ada di pertemuan klan hari itu dan ada instruktur lain yang menggantikan. Sepertinya dia mabuk hari itu, ucap Nam Gongsu. Siapa dia? Tanya Baek Suryong. Pong Jinho, jawab Nam Gongsu. Nam Gongsu melanjutkan, setelah itu aku bertanya pada Sang Wong apa yang terjadi, tapi dia terus saja minta maaf. Hanya itu yang aku tahu. Apa kau menyesal karena tidak ada di sana waktu itu? Ucap Suryong serius. Membuat Nam Gongsu sedikit terkejut. Hanya memalingkan wajahnya tanpa berkata-kata. Suryong bergumam, ekspresi itu sungguh tidak terduga. Tapi aku tidak bisa percaya kata-katanya begitu saja. Klan Namgong terlibat dengan masalah ini. Nam Gongsu berkata lagi, mumpung membicarakannya, aku beri satu saran, jangan terpaku pada kegagalan. Lebih efektif kalau mengajari murid lain yang punya potensi bagus. Kegagalan? Tanya Suryong. Nam Gongsu berkata, maksudku Sang Wong. Suryong langsung memancarkan energi kebiruan dengan muridnya diremehkan. Beberapa kertas melayang akibat energi tersebut. Nam Gongsu berkata, sepertinya kau sangat menyukai biang kerok yang kau kumpulkan di kelas remedialmu ya. Tapi itu sia-sia. Lebih baik kau mengajari Dok Gojun atau Bang Baekhyun. Surya meletakkan pedangnya di meja sambil berkata, mau taruhan seperti waktu itu, kita lihat apakah murid-murid remedial di kelas itu kegagalan atau bukan. Aku mempertaruhkan pedang ini. Apa taruhanmu? Sudahlah, ucap Nam Gongsu. Aku tak mau buang-buang waktu. Suryong pun melangkah pergi, namun Nam Gongsu menghentikannya dan ingin bertanya satu hal juga. Kenapa kau mau mengajar kelas, memahami dan mempersiapkan pertarungan melawan paksi unortodoks? Oh, itu, jawab Suryong. Pembicaraan berlalu begitu saja dan kita tidak tahu apa ya jawaban Suryong. Sekarang kita beralih ke Sang Wong yang masih terbaring. Di sana dia sudah ditemani oleh Sahyuk. Sahyuk ingin membawanya kembali ke kediaman Naga Putih, namun Sang Wong menolak karena dia takut belajar bela diri. Sahyuk kaget mendengar itu. Sang Wong pun bercerita. Ini pembicaraan antara tuan dan budak. Waktu aku masih murid tahun kedua, aku yakin aku bisa menjadi pendekar bela diri terkuat di dunia. Kompetisi bela diri surgawi itu hanya batu loncatan buatku. Di malam ketika aku tiba di lokasi, aku merasa hebat jadi aku keluar dan ketika itu aku bertemu dengan dua murid perguruan bela diri surgawi. Jumlah kami 10 orang, tapi mereka kuat sekali. Sampai kukira bukan manusia. Itu pertama kalinya aku merasa sangat takut karena mengira aku akan mati. Setelah itu aku terus mengalami mimpi buruk. Aku terus berjudi dan makan agar aku bisa melupakan rasa takut itu. Makanya aku tidak mau belajar bela diri lagi. Setiap aku latihan, aku merasa akan pingsan karena ketakutan. Sang Wong bergumam, tapi kok ini? Aku bisa membicarakan ini dengan santai. Kau boleh menertawakanku sesukamu, itu lucu kan? Aku sampai ketakutan cuma karena sedikit dipukuli, ucap Sang Wong dengan sedikit tawa. Sahyuk menunduk dan berkata, Sang Wong. Sahyuk menceritakan bagaimana ayahnya dimakan hidup-hidup oleh harimau di depan matanya. Waktu itu usianya 7 tahun. Ada seekor harimau pemakan manusia dan ayahnya menjadi mangsanya. Setelah memakan ayah Sahyuk, si harimau pun pergi. Ibunya sudah meninggal sebelum itu, akhirnya ia menjadi yatim piatu. Untungnya orang-orang menolongnya dan merawatnya. Tapi setelah itu, saat Sahyuk mendengar suara harimau, dia langsung mengompol dan langsung menangis dan mengamuk. Bahkan membangunkan orang-orang di tengah malam. Jadi, apa kau tahu, Sang Wong? Caraku mengatasi ketakutan itu, ucap Sahyuk. Aku mencabik-cabik harimau itu dan membunuhnya dengan kedua tanganku sendiri. Ini bekas luka dan lencana kehormatanku. Meski setelah itu temanku menuangkan banyak sekali alkohol dan obat-obatan sampai rasanya mau mati. Hahaha. Maksudku, aku sama sekali tidak berniat menertawakanmu karena aku sendiri masih bermimpi harimau itu. Apa yang kau lakukan ketika memimpikannya? Tanya Sang Wong. Apalagi, aku pasti selalu membunuh harimau itu. Kau juga pasti bisa melakukannya. Ayo pergi. Sambil membantu Sang Wong berjalan, Sang Wong bertanya, tunggu, kita akan kemana? Sudah, pokoknya ikut saja, ucap Sahyuk tersenyum. Kita mau menemui guru baik ya? Iya, siapa lagi? Balas Sahyuk. Mereka pun berjalan bersama. Sang Wong bergumam, aneh. Kenapa hatiku rasanya damai sekali? Mungkin seharusnya aku mencoba sekali lagi.
Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai ke kediaman naga putih. Suryong menyambut keduanya sambil berkata, "Aku sudah membersihkan penyimpangan energi di tubuhmu. Kau tidak akan pingsan saat latihan bela diri." Sang Wong terkejut mendengar penjelasan Suryong. Merasa ketakutan, cemas, dan depresi ketika latihan bela diri adalah salah satu bentuk penyimpangan energi. Suryong bergumam, "Aku tak bisa memberitahunya kalau penyebabnya adalah teknik bela diri iblis salah satu murid. Bisa-bisa nanti aliansi murim mulai mencari mereka dan mereka akan bersembunyi." Suryong melanjutkan, "Sebagai buktinya, luka lebam di dada kirimu sudah hilang." Sang Wong dan Sahyuk terkejut melihat dadanya sudah sembuh. "Kau bisa membuktikan aku benar atau salah dengan melanjutkan latihanmu. Apa kau masih tidak mau belajar?" tanya Suryong. Di belakang Sang Wong ada Sahyuk yang tersenyum sambil meneteskan air mata. Sang Wong berkata, "Aku ingin belajar bela diri lagi. Tolong bimbing aku." "Tentu saja, aku akan membimbingmu. Langsung mulai juga boleh." "Apa? Sekarang?" ucap Sang Wong. "Iya," jawab Suryong. "Aku akan melatihmu sampai kau berpikir mau mati saja. Jadi bersiaplah." Malam itu, Sang Wong belajar bela diri dari Suryong dengan pertarungan satu lawan satu. Meski dia berlatih sampai kelelahan, dia tidak pingsan dan setelah beberapa jam, dia pun baik-baik saja. Bahkan besoknya dan hari-hari setelahnya, dia sama sekali tidak mengalami gejala apapun. Selesai latihan, Suryong bertanya pada Sang Wong, "Bagaimana ceritanya? Kau bisa jadi gila judi dan gila makan." Sang Wong berkata bahwa ia mengalihkan pikirannya dari bela diri. Suryong melanjutkan, "Aku tidak memarahimu, aku hanya penasaran. Biasanya pasti ada pemicunya kan? Misalnya ada kenalan yang memperkenalkanmu pada dunia itu." Sang Wong menjawab, "Sebenarnya ada seorang seniorku, dia lulusan tahun lalu." Keesokan harinya di kediaman naga putih, seseorang yang bernama Yang Jin mendatangi Sang Wong karena mendengar bahwa ia pingsan. Karena itu dia datang melihat keadaannya. Sang Wong pun menjelaskan bahwa dia sudah baik-baik saja dan dia sudah sembuh. Dia tidak bermimpi buruk lagi dan tidak ingin mabuk-mabukan dan juga makan banyak seperti dulu. Yang Jin yang mendengar itu terkejut. Dia bergumam, "Berandal ini, kok bisa membaik semudah ini? Itu mustahil. Mustahil dia bisa sembuh, ini tidak boleh dibiarkan." Sepertinya Yang Jin juga ketakutan dengan sesuatu. Dia diperintahkan untuk menghasut Sang Wong agar berjudi dan mabuk-mabukan. Tiba-tiba, guru baik Suryong datang. Yang Jin memperkenalkan diri. Suryong memintanya untuk makan malam saja di kediamannya. Namun, Yang Jin sepertinya ketakutan dan langsung ingin pergi. Ia meminta izin untuk pergi dan menolak untuk makan malam bersama. Setelah kepergiannya, baik Suryong bergumam, "Pasti dia." Di dalam kepergian Yang Jin, dia berjalan buru-buru dengan wajah khawatirnya dan bergumam, "Semuanya kacau. Aku tidak percaya Sang Wong akan bisa sembuh." Beberapa saat berlalu, Yang Jin telah melaporkan kepada Kapten Pasukan Demon Blood, salah satu pasukan eksternal kultus darah bernama Little Killer Demon, bahwa Sang Wong telah sembuh dan bisa belajar bela diri lagi. Si kapten berkata, "Itu aneh. Harusnya tidak mungkin karena yang dialaminya itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan," ucapnya sambil menyeringai. Si kapten bergumam, "Sekali seseorang terkena pukulan iblis perusak jiwa, meski memakan waktu lama, pikirannya pasti akan hancur. Memang mustahil untuk disembuhkan, tapi..." Yang Jin berkata bahwa orang yang bernama Baek Suryong yang menyembuhkan Geo Sang Wong. Tiba-tiba Pong Jinho muncul sambil berkata, "Kapten, Blood Demon, bukankah sudah kuberitahu dia adalah ancaman? Kita harus segera menyingkirkannya." "Meski aku ingin melakukannya," ucap si kapten, "kita tidak bisa membiarkan rencana kultus untuk merebut bisnis Golden Dragon jadi berantakan." "Kalau begitu," kata Pong Jinho, "maukah kau mengabulkan satu permintaan kecilku, Kapten?" "Apa itu?" ucap si kapten. Pong Jinho dengan wajah serius berkata, "Kita bunuh Baek Suryong setelah aku menghancurkan reputasinya. Lalu, biarkan aku membunuhnya dengan tanganku sendiri." Selang beberapa waktu, Pong Jinho pun pergi. Si kapten bergumam, "Dasar tikus licik." Kultus darah memberikan perhatian ekstra pada 5 perguruan besar murim, dan Pong Jinho orang yang terpilih untuk mengambil alih Akademi Azure Dragon. Dia bukan berasal dari sekte besar maupun 5 keluarga besar, tapi posisi dan pengaruhnya, dan paling penting, dia tamak. Ya, dia bisa kita bunuh kapan saja. Sebuah telepati memanggil, "Kapten." Dia memberikan informasi bahwa tuan rumah Golden Dragon jatuh pingsan.
Kami tidak tahu detailnya karena kabarnya sangat dirahasiakan. Tapi dia pingsan 6 jam yang lalu dan saat ini dalam keadaan sekarat. Tidak, Geo Sangwon belum ditetapkan sebagai pewaris sah Imperium Golden Dragon. Blood Dragon harusnya muncul dan mengendalikan Geo Sangwon setelah dia jadi pewaris sah Imperium. Kalau orang lain yang mengambil alih, maka semua rencana akan jadi sia-sia. Si kapten memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua tempat judi dan menyuruh pasukan Demon Blood untuk bersiap. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Baik, ucap anak buahnya. Sekarang kita beralih ke kediaman tuan rumah Golden Dragon. Di sana, Geo Ilsan sedang terbaring tak sadarkan diri. Ada Geo Sangwon yang terus meminta ayahnya untuk membuka mata. Si dokter yang berdiri di sana menjelaskan bahwa ayahnya akhir-akhir ini terlalu khawatir dan stres. Aliran darah dan energinya tidak stabil dan banyak energi kotor menumpuk di dalam tubuhnya. Sangwon bertanya kapan ayahnya akan sadar, namun si dokter menjawab bahwa beliau mungkin tidak akan mampu membuka matanya lagi. Mendengar itu, Sangwon tak kuasa menahan air matanya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Di sana juga ada adik laki-laki tuan rumah Golden Dragon, namanya Geo Yisan. Setelah keluar, Geo Yisan berkata pada Sangwon, kalau untuk saat ini dia harus menguatkan diri. Geo Yisan melanjutkan, ini takkan mudah, jadi serahkanlah urusan Imperium padaku. Sebaiknya sekarang kau terus di sisi ayahmu. Iya, terima kasih, ucap Sangwon. Namun air matanya terus saja keluar. Di sisi lain, si kapten telah bersiap dengan pasukannya. Dia menerima kabar bahwa Geo Yisan lah yang memegang kendali atas Imperium Rumah Golden. Akhirnya, si kapten merencanakan akan membunuh Geo Yisan besok pagi. Semuanya berhati-hatilah, jangan terlalu bersemangat karena melihat darah setelah sekian lama, kata si kapten pada anak buahnya. Di lumbung padi kediaman Golden Dragon, dua orang sedang berjaga. Saat ada sesuatu yang bergerak, mereka tersadar, namun sebuah ledakan terjadi, lumbung padi kebakaran. Para penjaga mencoba untuk memadamkan api, namun serangan tiba-tiba dari si kapten dan anak buahnya membuat mereka kebingungan. Si kapten langsung masuk ke ruangan Geo Yisan. Si kapten bertelepati pada anak buahnya. Dalam 30 menit kita bunuh Geo Yisan dan pergi dari sini. Mereka masuk mengepung ruangan Geo Yisan, tapi tak menemukan seorang pun. Si kapten terlambat menyadari, ternyata mereka lah yang telah dijebak. Di seluruh penjuru rumah telah bersiap pasukan pemanah, membuat si kapten kebingungan. Geo Ilsan keluar sambil berkata, kalian ke sini mau membunuhku. Si kapten bertanya, Geo Ilsan, kau sudah tahu kami akan datang. Tentu saja, jawab Geo Ilsan. Aku juga tahu alasan kalian ingin membunuhku dan trik apa yang kalian gunakan. Aku juga tahu kalian berasal dari kultus darah. Sambil membuka topeng wajah palsu yang ia kenakan, ternyata orang di balik topeng wajah Geo Ilson adalah Baek Suryong. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.